Good morning guys. Good morning. Good morning guys. Guys, kali ini guys, welcome to Merauke City. And the world and the skiing and the bird and the gourd is everything. Everything is only good. There's every is the standing and the gourd is every magic. And our first tasty day tomorrow time. Okay. Well, in this August before to check on this verses everything there's on this and the only time to when this only go by prison. Yes, welcome back. Yes, good morning guys. And the good first in the blessed FBs in the gold best and okay, I'm speak Indonesian nih. Jadi guys, selamat pagi. Ini tepatnya tanggal 14 hari Selasa. Ini mau lanjutan babat rumput. Jadi selama 2 hari ini aku tidak pulang rumah. Nanti hari Rabu lah. Hari Rabu pagi baru aku pulang rumah guys. Di Buti, di keluarga sepupuku, keluarga Masila. Jadi selama tadi malam aku bermeditasi di bagian Seringgo guys, di bagian tempat yang sangat strategis, tempat kesukaanku. Itu di situ ada sebagian hutan, lokasinya sangat strategis, banyak pohon-pohon, dan saya cari tempat yang aman di atas pohon lah. Nah, dan disitulah untuk bisa bermeditasi. Jadi guys, aku bermeditasi ini dengan berlatih seni bela diri itu bukan dapat dari ajaran pendidikan sekolah. Bela diri campuran seperti silat, taekwondo, karate, tai chi, kung fu, pokoknya seni bela diri semua itu disatukan jadi bela diri campuran. Jadi ada push up, restore. Ada sebagian yang ayahku ajarkan sebelum ayahku meninggal. Itu ayahku ajarkan aku tentang caranya bermeditasi. Ayahku bilang, ayahku memanggil aku dengan sebutan abang. Abang, kalau ini ayah ajarkan cara bermeditasi, carilah tempat yang sangat sunyi. Itu untuk mengontrol pikiran yang tentangnya hawa nafsu. Kalau saya mengerti tentang pelajaran hawa nafsu itu adalah perbuatan dosa ya, jadi hindari. Tidak boleh buat onani. Onani itu ada orang yang saya tidak kenal, tapi orang itu ajarkan aku tentang berbuat onani. Tapi onani itu kayak seperti ini guys, kita nonton video porno begitu. Itu pengalaman yang buruk pertama kali, tetapi saya tidak seingat, saya juga sudah lupa. Pokoknya di mana? Kayaknya di Manado kah? Kurang tahu, tapi itu orangnya juga terkenal, tapi dia suruh ajarkan begitu. Tapi pada saat melakukan begitu perbuatan onani, ujung-ujungnya itu tidak bagus guys. Karena dunia pendidikan juga, dunia agama mengajarkan tidak boleh berzina, tidak boleh nonton video porno. Video porno itu seperti ya, lihat namanya kan saya laki-laki, jadi lawan jenis kan perempuan, jadi namanya aurat perempuan begitu. Iya, yang sebagian juga saya tidak mengerti. Pokoknya begitulah, perbuatan onani, video porno tidak boleh, tidak bagus. Nah guys, hiduplah sehat lah guys. Bermedia sosial media, gunakan internet itu dengan baik guys. Jangan buka-buka yang negatif. Tapi yang paling dalam-dalam negatif apa tentang, saya tidak tahu artinya juga. Belum pernah sih nonton video porno, tapi malas. Kata itu kan dosa, jadi saya tidak mau. Kalau yang dulu itu onani itu memang, tapi saya tidak mau. Cara-caranya kan ada orang bilang begitu. Onani ada artinya juga. Itu seperti melakukannya perbuatan yang sangat tidak bagus. Itu pernah sekali. Tapi itu kemiripannya seperti pornografi begitu. Melakukannya secara, maksudnya secara sendiri
tapi itu ada orang yang mungkin itu godaan ya guys. Jadi orang itu juga tidak berhenti, pernah pengalaman dan tentu menyuruh aku, Wahyu, ini ada, kamu harus lakukan ini. Wah, waktu itu juga kan kayaknya di Manado ya, itu saya tidak kenal ya, saya juga tidak kenal orangnya, tapi itu pengalaman yang buruk. Tapi pada saat aku sudah sekolah dunia pendidikan mengajarkan juga tidak boleh berbuat perbuatan namanya onani. Nah, setelah kan ada pelajaran mengatakan tidak boleh berbuat perbuatan dosa seperti pemerkosaan, pembunuhan. Ada hukum-hukum itulah Allah tuh. Ya berzina jangan. Ya kata-kata gitu katanya dosa. Nah, jadi dalam pikiran ada orang itu yang ingin menggoda aku supaya berbuat perbuatan onani. Saya juga belum tahu perbuatan onani itu kayak gimana, tapi pernah belajar namanya onani itu dosa. Itu merugikan diri sendiri dan perbuatan pornografi juga. Nah, jadi setelah dulu aku juga masih kayak ada pikiran juga ragu-ragu ya begitu. Makanya aku ya disuruh ya. Tapi itu orangnya itu sudah aku lupa lagi, tidak tahu kenapa ya. Mungkin itu orangnya itu bukan orang hati-hati, namanya orang-orang preman. Itu kepada begal-begal itu kan mengajarkan kita tentang kejahatan, tidak bagus. Makanya pengalaman pertama kali aku gagal guys untuk berbuat baik. Jadi berbuat baiklah. Kalau Anda berbuat jahat berarti Anda sudah melakukan perbuatan-perbuatan seperti onani atau pembunuhan. Jangan menjadi orang jahat atau menjadi orang yang sombong, tidak bagus. Ya, jadi begitu guys, hindari itu. Jadi saya hindari itu setelah mengalami pertama kali berbuat itu onani. Jadi saya tidak mau kasih tunjuk caranya kayak gimana itu onani. Tapi saya sudah lupakan itu. Itu pengalaman pertama itu tidak bagus, itu adalah dosa. Jadi itu aku tahu tuh. Onani begitu. Seperti ya menyaksikan hal yang sesuatu dan melakukan hal yang negatif, itu tidak bagus. Lebih beda dengan namanya itu, kalau beda lagi, kalau yang paling parah itu namanya pemerkosaan, itu tidak bagus. Itu namanya mesum, itu ya contoh-contoh itu adalah tidak bagus juga. Tapi aku tidak tahu juga arti-arti kan pernah pengalaman jadi percintaan saja, pacaran. Soal-soal gitu saya juga tidak mengerti. Oke. Jadi begitulah namanya menjadi manusia. Saya laki-laki, jadi harus ada rasa malu. Malu berarti pelajaran. Kita harus menggunakan baju yang rapi, buang air kecil, buang air besar di kamar mandi atau tempat yang tertutup, jangan terbuka. Lindungi, kalau laki-laki lindungi alat kelamin. Nah, kalau lawan jenis itu perempuan itu, aku belajar di dunia pendidikan itu lindungi mereka punya itu apa namanya? Apa ya kalau perempuan? Pokoknya lindungi mereka punya ya, hal yang penting. Itu harus ada rasa malu. Kan kalau hewan beda dengan manusia. Hewan kan tidak punya pola pikir. Jadi seperti biasa. Kan dalam kitab Kejadian saya Katolik. Jadi kita manusia diciptakan untuk menguasai seluruh alam dunia ini. Jadi yang kita punya akal budi ini yang berasal dari Allah. Jadi kita perlu ada rasa malu. Jadi dari Tuhan itu adalah kebaikan. Jadi kita berbuat yang baik. Dan contoh-contoh kejahatan itu yang berasal dari iblis. Iblis, yang aku kenal iblis itu adalah sang maha jahat. Dia menggoda. Nah, seperti orang yang pernah pengalaman menggoda saya untuk berbuat onani, dan saya tidak menyesal dan saya tidak akan mengulanginya. Itu dulu sekali, tapi sekarang aku tidak mau lagi. Itu onani itu ujung-ujungnya seperti melihat pornografi, begitulah, tidak bagus. Dan sekarang tidak boleh. Dan saya punya handphone ini tidak boleh video-video, tidak boleh ada menyimpan video porno, tidak boleh, jangan sekali-kali buka itu. Itu adalah sebuah godaan jari iblis guys, tidak boleh. Nah, bersosial media seperti ini, YouTube aku gunakan untuk keseharianku. Walaupun kelihatannya tidak bagus guys pandang atau
Inilah sudah riwayat hidupku, aku saksikan dengan kejujuran, jujur, terampil. Nah, jadi lanjut cerita. Tadi malam aku bermeditasi, ya sudah. Tapi aku tidak mau syuting dalam bermeditasian karena itu juga belum saatnya aku kasih tunjuk tempat bermeditasianku. Nah, lagi pula handphoneku ini aku masih gak ada charge saya. Dan charge-nya itu bukan saya punya juga, teman saya di Jalan Natuna yang adik-adik itu handphonenya hilang, jadi sepinjam saya. Tapi sudah 1 bulan ini aku belum kasih kembali, malah aku gak ada chargeku. Itu semenjak aku kekurangan masih kerja di pasar, itu yang aku kan kerja pasar pas-pasan uangnya juga. Nah juga makanya saya gak ada charge-nya. Di Masjid Al-Aqsa itu ada pembangunan, sudah lewat 5 hari lah saya sudah gak ada itu. Uangnya saya jual 30.000, sebenarnya charge itu harga 50-an atau 60-an. Tapi apa, segade nanti ada uang ini syukur tadi malam itu guys. Memang kalau orang yang beriman, berdoa, percaya, tadi malam aku pulang jalan-jalan dapat rezeki guys. Ini aku dapat 100.000 di jalan guys. Ini dari Tuhan ya, di gereja Banpel. Jadi kan gelap, baru saya punya baterai lagi sudah lebih sama. Ini baterai saya ini sudah 40%. Maksudnya baterainya juga bocor. Jadi biar 40% itu anggap sama seperti 25%. Jadi kalau masih 15% dia sudah langsung mati total. Ini sudah yang paling lama. Tapi ini baterainya juga dari agak bagus juga, baterai bekas. Ini pemberian juga dari saya punya bos di pasar itu yang kerja itu, dia kasih berarti pas saya beli handphone ini juga sebelumnya baterainya lebih parah sekali, bocor sekali. Tapi ini baterainya milik bos saya ini juga ada bocornya juga, tapi tidak terlalu parah. Makanya saya hemat baterai supaya nanti pagi ini saya bisa buat video. Nah video saya ini jalan pagi supaya mau cari makan. Syukurlah tadi malam saya jalan-jalan di depan Banpel. Kan kalau malam saya sering kali singgah di gereja Banpel sana di Santo Yusuf ya. Baru saya berdoa. Nah setelah lewat di situ langsung ada lewat sedikit. Saya ceritanya jujur ya guys, selalu apa yang saya buat channel ini jujur, tidak boleh berbohong. Bermeditasi juga itu jujur. Tapi mohon maaf, belum saatnya saya tunjukkan tempat bermeditasianku di atas pohon. Ya itu di atas pohon atau di bagian area danau, atau pokok area air yang tenang, yang membuat kita pikiran lebih ini kan. Ayahku itu yang mengajarkan aku dari sejak kecil, usia aku 8 tahun. Itu semenjak ayahku di Merauke. Aku juga waktu itu dulu Merauke sebelum ayahku mendapatkan mama tiri Manado. Nah jadi aku diajarkan ayahku, bang kamu harus bermeditasi. Itu cari tempat, biar malam atau pagi kamu cari tempat yang sunyi, seperti perhutanan, hutan-hutan. Pokoknya tidak ada preman, kau tuh ada orang-orang mabuk, jauh dari keramaian ke apa, supaya tidak terganggu pikiran. Itu untuk mengontrol pikiran kita semakin positif, supaya mengalahkan hawa nafsu. Nah begitu ayahku bilang begitu. Jadi begitu. Misalnya juga di atas pohon yang baik, jangan ada semut-semutnya. Baru di depan apa ya, kali atau danau. Nah juga begitu. Nah langsung iya Banpel baru aku dapat 100.000 di pinggiran jalan begini, depan pagarnya. Sebenarnya aku mau pulang terus, aku tidak mau berdoa di gereja. Tapi pas mau lewat gereja di punya pagar, ketemu uang 100.000 jujur ya guys. Ini contohnya uang sisanya tadi malam 100.000 guys. Nih maklum ya dompet saya nih, pemberian Ombu juga yang sudah lama sekali ini dompet pemberian orang. Nah ini uang 50. Ini durasi 15 menit guys. Jadi saya tidak boleh sampai 17 menit. Nanti saya ada buat download aplikasi pemotongan video, dan saya potong sebagian yang video pun terlalu panjang. Jadi kalau panjang sekali YouTube membatasi karena tidak ada nomor telepon. Nah ini uang tadi malam dapat 100.000 langsung aku jadi pergi berdoa di gereja Banpel. Padahal lewat sedikit dari dari pagarnya langsung ketemu langsung aku. Seperti mau menangis begitu. Saya dari pulang warkop itu
upload video. Aku berdoa ya Tuhan, semoga aku dapat 100.000 kali 50. Tuhan Yesus Kristus, ya Allah, ya Dewa Dewi, pokoknya berdoa semua agama lah. Kan kita selalu menghormati tuh. Nah jadi begini, langsung jalan ketemu 100.000 langsung guys. Jujur yang demi